Ada sana. Paman Nabi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Harap kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kurang, silakan pimpin doa. Pada sana. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut definisi masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak absen ya? Ada? Berapa orang? Dua orang. Oke. Siapa? Dia disiplin ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini, kemarin kita sudah struktur dan fungsi dari tumbuhan. Kita akan mengacu kepada tumbuhan monokotil dan dikotil materi kita pada hari ini. Oke, sebelum itu Bapak akan bertanya kepada kalian semua, pernah nggak kalian melihat tumbuhan? Di mana kalian pernah melihat tumbuhan? Oh, di mana saja kan? Oke, tumbuhan apa sih yang kalian pernah lihat? Oke, buat di sini tumbuhan apa saja? Palem, lagi kelapa, lagi belimbing, lagi jelur, banyak sekali. Kita memiliki jenis tanaman di area kita di sini. Oke, kalau Bapak boleh tanya lagi, apakah pernah kalian memperhatikan apa saja organ-organ atau bagian-bagian tumbuhan yang pernah kalian lihat? Oke, apa saja? Akar, oke, itu yang kita akan perhatikan ada akar, pastinya, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Ya, perlu kalian perhatikan pada kalian lihat suatu jenis tanaman. Oke, sebelum Bapak lanjut, kita akan materinya mengacu ke tumbuhan dikotil dan monokotil. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan acu di sini itu adalah melalui pengamatan mikroskopi dengan mikroskop. Ya, setelah ini dapat menganalisis perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, nanti kita akan melakukan yang namanya pengamatan melalui mikroskop. Oke, sebelum itu Bapak akan membagi kalian kelompok dulu. Ya, membagi kalian kelompok yang sesuai dengan kemarin yang Bapak sudah kalian pada kelas kemarin. Sudah kelompoknya? Oke, ada berapa kelompok kemarin Lurah? Ada 5 kelompok. Oke, terdiri dari ada 5 dan 6 orang kan? Ya, oke, sebelum itu Bapak akan menampilkan suatu video. Ya, menampilkan suatu video. Ini ada bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, kita simak dulu sebelum kita melakukan itu. Ini ada penanaman biji di sana ya. Ada biji, hasilkan di hari ke-5. Ya, seperti itu dan menuju
tempatnya. Ya, dari ke 0, tarik ke pertama, tarik ke kedua, kemudian dia akan mulai. Oke, untuk ini untuk biji nanti, oke, Bapak sebutkan di sana untuk menonton videonya. Ya, oke, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Ya, teman kerja tadi. Oke, di sini Bapak akan bagikan. Baik, tadi kita sudah sempat menyimak tentang bagaimana pertemuan dari akar, batang, dan daun. Ya kan? Oke. Untuk hari ini kita akan melakukan pengamatan dengan mikroskop langsung. Ya, di hadapan kalian, meja kalian sudah ada alat dan bahannya. Di sana Bapak sudah sediakan kalian ada tanaman apa di sana? Bawang, dan ya, oke. Di sana di hotelnya apa? Sebelum kalian menentukan itu, kita akan melakukan yang namanya praktikum terlebih dahulu. Silakan baca LKPD yang Bapak berikan. Nah, mana yang akan ditentukan sekarang ini? Mana yang monokodil, mana yang disortir. Nanti Bapak akan jelaskan. Kita akan melakukan praktikum dulu. Oke, silakan lakukan praktikumnya. Langkah-langkahnya sudah tersedia di sana. Kalian tinggal lakukan pengamatan. Ya. Silakan bekerja. Ya. Ini akan apa? Bayam. Nanti kamu catat ya, mana bayam, mana yang bawang. Kamu potong kan? Nah, dan kamu tetesi dengan aquades. Habis itu kamu tutup dengan ya. Kalau misalnya hancur lagi dibuat seperti itu. Langkahnya sudah tersedia di sana. Kalian tinggal lakukan pengamatan. Ya. Dan lembaga tersebut sudah siap tahapan biji dengan demikian. Sebagian besar kalau tadi memiliki bijian yang mudah sekali terbelah menjadi dua bagian. Hal ini menjadi pembelahan utama antara kembali model dengan model yang justru kepingan bijinya tunggal. Kalau model kepingan bijinya adalah tunggal. Ya. Ya, kalau model balikan seperti itu artinya di mana kalau kita lihat lagi. Oke, ini perbedaannya. Akar, batang, daun, bunga. Misalnya kalau model itu akarnya yang tadi kalian perhatikan apa? Daun. Ya, akarnya itu tadi akarnya apa?
bagaimana? 10. Kalau misalnya bayar, balik. Oke, sekarang Bapak akan tunjuk kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Tadi kalian ada 3 yang kalian amati tadi kan? Ada akar, ada batang, dan daun. Oke, Bapak sebelum tadi kita mencari tahu informasinya boleh lewat Google, boleh lewat buku dan sebagainya. Silakan coba presentasikan di akar. Silakan di kelompok 5. Ya, tulis semuanya. Aku amati tadi. Silakan. Yang kita amati ada beberapa perbedaan dari akar monokotil dan dikotil. Akar monokotil memiliki sistem perantaranya serabut, batas ujung akar dan paling tengah jelas. Perisinkel terdiri dari beberapa lapis sel berdinding tebal. Perisinkelnya hanya berbentuk cabang akar. Punya empulur yang luas sebagai pusat akar. Tidak ada kambium, jumlah dengan protosilem banyak, letak silem dan poin berselang-seling. Akar dikotil memiliki sistem prakaryanya tunggang, batas ujung akar dan kalitan tidak jelas. Perisinkel terdiri dari satu lapis sel. Perisinkelnya membentuk cabang-cabang akar perisinkel sekunder. Tidak punya empulur pada pusat akar atau empulurnya sedikit. Mempunyai kambium. Jumlah lengan silem antara 2 sampai 4. Letak silem di dalam dan floem di luar dengan kambium sebagai pembatas. Sudah? Oke, silakan dulu. Untuk kelompok 3. Kelompok 3. Oke, dibacakan Pak. Matanya bagaimana? Kita informasi. Sesuai yang kami amati, Ya. ada perbedaan batang monokotil dan daun monokotil. Antara batang monokotil yaitu batang tidak bercabang-cabang, membuluk atau bergerak, tidak mempunyai kambium letak sekunder sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Ya. Mempunyai meristem tingkat alat, tidak memiliki dari bulu dan tidak dapat dibedakan antara korteks dan bulus. Wujudnya batang kecil, pertama batang berdalam, membuluk atau beratur ke dalam tulisan negara atau berdiri kesadaran, mempunyai kambium atas berat dan dapat tumbuh membesar, tidak mempunyai meristem alat, jadi bulus, keturunan deretan dan hubungan di antara bekas menarut dan dapat dibedakan antara daerah korteks dan bulus. Oke. Nanti sekalian kita sharing apa yang kalian ingin tanyakan. Oke. Lagi satu untuk kelompok 1 silakan di daun yang untuk akhir. Kalian amati. Yang kami temukan di dalam daun yaitu daun monokotil memiliki pertualangan daun melengkung. Pertulangan, bukan petualangan. Pertulangan. Daun melengkung. Ya. Terdapat pensulur tidak memiliki jaringan barenkim. Ya. Dari daun dikotil pertulangan melengkung jilid terdapat empulur memiliki jaringan manis. Jadi model ini dia bagaimana? Di daun. Sebulan daunnya silakan. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Kita akan melakukan diskusi di sini. Ada nggak
yang ingin kalian tanyakan? Siapa di kelompoknya yang ingin bertanya? Bagaimana? Ya silakan kelompok 4. Ya. Kenapa tumbuhan di mobil bisa tumbuh membesar sedangkan tumbuhan mobil tidak? Kenapa tumbuhan di kotil apa lagi? Di kotil bisa tumbuh membesar? Ya. Sedangkan tumbuhan monokotil tidak. Oke. Itu pertanyaan dari kelompok 4. Ada yang bisa menjawab? Oke, Marcel. Nah, ini Marcel mau menjawab ini di kelompok 2. Oke, silakan Marcel, bagaimana pendapatnya Marcel? Menurut saya, bahkan mobil dan tindakan yang berkembang dan tidak berubah. Ya. Namun, bahkan mobil tidak memiliki kabium sehingga tidak dapat membesar. Sementara bahkan mobil berkabium sehingga dapat tumbuh besar. Oke. Bapak akan menyimpulkan lagi kenapa di kotil itu bisa membesar ya? Ya kan? Nanti Bapak contohkan nanti contoh tumbuhannya setelah ini karena ada kabiumnya di sana. Ya, seperti jawaban Marcel tadi. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oke, di kelompok 3. Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara kita dapat membedakan tumbuhan monokotil dengan yang lain? Bagaimana Kita dapat membedakan tumbuhan monokotil dengan tumbuhan ya di model misalnya contoh ya. Oke, ada kelompok yang bisa membantu Bapak? Oke, kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Oke, bisa sekalian. Memiliki bibit tunggal atau berkeping satu, memiliki akar yang serabut, tidak membelah saat berbicara, memiliki daun yang halus dan tulang sejajar, memiliki batang tidak bercabang dan berwas-was. Ujung batang dilindungi oleh oleotil, tidak mempunyai kambium. Ya, lanjut. Tidak mempunyai kambium pada batang maupun akarnya. Oke, sama perhatikan juga di Bapak tampilkan slide. Kita melihat ada membedakan monokotil dari pentil. Kita bisa melihat dari akarnya. Pertama, kalau kalian mau mencabut itu tanaman kan ada banyak nih kan. Kamu cabut-cabut kan kasihan kan, ya kan? Kamu bisa melihat dari daunnya. Kalau kita lihat dari akarnya, akar di monokotil itu adalah serabut. Kalau di kotil, nah, kalau kita tidak mau mencabut tanaman tersebut, kita bisa melihat dari luas daunnya. Ya, kalau misalnya luas daunnya, tulang daunnya dia lurus, itu masuk ke monokotil. Kalau misalnya menjari, menyirik dan sebagainya macam itu, dia masuk ke di kotil. Batangnya kita lihat juga, batangnya berkambium tidak. Seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, oke, silakan. Saya akan bertanya bagaimanakah susunan silam dan buaya pada layakan melintang bahkan di mobil dan mobil. Oke, bagaimana saya akan silam dan belum yang tadi kalian sudah amati? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, silakan Marcel lagi. Marcel lagi mau jawab? Oke, silakan Marcel. Pada tumbuhan mobil selain terletak lebih dekat ke bagian batang dan silang terletak lebih dekat dengan bagian batang. Sementara pada batang mobil di dalam proses mengatur silam terletak di dalam cincin kambium dan buaya terletak di luar cincin kambium disertai oleh jaringan dasar Ya, oke. Tadi Marcel menjawab. Ya, kalau letak dari bloom itu lebih dekat ke bagian luar dari batang. Ya, kalau misalnya dari silam dekatnya ke bagian dalam batang. Itu di pada tumbuhan monokotil yang kalian sudah amati. Coba kalian lihat dari gambar yang kalian tadi amati. Terus kalau kalian melihat dari dikotil itu silamnya terletak di dalam cincin, ada cincinnya. Ya,
kambiumnya itu terletak di luar cincin seperti itu. Ya, coba lihat, perhatikan. Ya, benar tidak di gambar yang kalian temukan itu seperti itu? Benar. Oke. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Bapak lagi satu ada? Lagi satu. Ya, satu. Mengapa epidermis pada batang monokotil memiliki dinding cenderung lebih tebal? Mengapa epidermis pada batang monokotil memiliki dinding sel lebih besar? Lumayan besar. Oke, Maaf. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ando. Ya, tentu. Kita jawab sama lagi. Epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil memiliki bagian dinding sel yang cenderung akan lebih tebal jika dibandingkan dengan tumbuhan dikotil. Mengapa terjadi seperti itu? Hal ini karena epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil terdiri dari stomata dan sumbu. Ya. Ada kata seperti banyak stomata dia. Jadinya dia dindingnya dia penduduk bagian luar itu kan lubang. Ya, kita sebutkan halnya seperti di dikotil. Ya, seperti itu tentu. Bisa? Oke. Sekarang Bapak akan jelaskan kembali tadi apa yang disampaikan tadi sama teman-teman kalian. Bapak mengulangi kembali. Ini sudah. Ya, ini dia diangkat dan tadi perbedaannya. Dan kalian sudah memahami di sana akar dikotil dan akar monokotil. Oke. Habis itu struktur batang di sini kita umur batang itu tadi epidermis yang bulat dan kadang terdapat stomata. Ya. Sistem jaringan dasar berupa kompleks dan sistem berkarbohidrat silam dan uplum. Ini adalah bekas pengangkutnya. Ya, silam dan uplum bisa terlihat pada kembang dikotil dikenal membunuh angkut dan sebab pada keluar monokotil dengan pelan-pelan tertentu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini struktur anatomi daun, ada palisetnya tadi sudah disinggung. Ya, ini contoh tumbuhan monokotil. Misalnya contoh monokotil tadi ada bawang seperti itu yang ada di daun bawang, habis itu salak, tadi itu adi, ya, sisa setipa, kelapa, fokus monstera, habis itu jagung, ya. Ini contoh dikotil, itu ada jeruk, ya, ada bimbing, ya, ada jeruk, terus, habis itu ada putih malu, ya, ada cabai itu, ada masuklah, buah di, oke. Sebelum belajar lagi, ya, ada yang tanyakan lagi, ada yang tanyakan, sudah, oke. Silakan tutup bukunya semua. Nah, tutup buku semua sekarang. Keluarkan dari buku kalian. Ya, kalian bawa itu tidak? Bawa. Oke, silakan. Isi pakai tidak? Isi. Pasti isi lah. Ya. Silakan. Bapak sudah kirim tadi di grup. Ada Google Form yang Bapak sudah kirim di sana. Ya. Silakan Bapak beri waktu 15 menit. Nah, 15 menit untuk menjawab soal yang ada di Google Form. Ya, silakan dibuka dan dijawab. Bapak waktu 15 menit. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, ini sudah berjalan sekitar 10 menit. Ya, tak apa-apa. Oke, silakan. Kita akan lanjut sedikit lagi sedikit. Oke, Bapak mau nanya sekarang. Semua sudah selesai kan? Ya. Oke, kita akan menarik kesimpulannya di sini. Oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru.
nyata pada saat ini kan kita langsung melakukan penelitian, jadinya otomatis kita menjadi lebih senang ya, semangat seperti itu kan. Oke, apa yang menjadi kesimpulan pelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Apa kesimpulannya pada hari ini pelajaran? Siapa? Mau? Siapa mau? Ya, silakan. Ya, Pak. Sehingga yang saya dapatkan hari ini saya bisa mengetahui jaringan yang menyusun daun di hotel adalah lebih jaringan yang untuk mata dan jaringan pengangkut dan ekonomis Ya, ada lagi yang menyimpulkan lagi? Apa yang kita akan pelajari pada hari ini itu gimana kita akan bagaimana apa yang termasuk dengan silom dan flow, maksud dan apa yang menjadi ciri utama tumbuhan di model sama monodil. Berarti kalian bisa membedakan mana tumbuhan di model dan mana tumbuhan monodil. Nantinya letaknya juga kalian tahu seperti itu. Oke, sebelum Bapak akhiri lagi, ya, Bapak memiliki instrumen. Bapak minta tolong buat kalian. Ini bukan ujian ya. Ini bukan ujian. Ini kalian Bapak suruh mengisi instrumen survei. Nah, ini bagian evaluasi. Ya, silakan isi. Nah, oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaringan hewan. Ya, nanti kalian di rumah pelajari tentang jaringan hewan. Minggu depan kita akan membahas itu di jaringan hewan. Ya, oke. Untuk hari ini karena sudah waktu, ya, bel sudah tadi. Ya, oke. Kita cukupkan pada hari ini. Siap. Murah, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Semuanya. Baik teman-teman, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Rama Sandi. Oh, Sandi, oh. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik,